Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Aura Laura Channel TV. Kali ini aku akan membahas film yang dirilis dari tahun 2019. Film ini ditayangkan di Thailand pada tanggal 1 November 2019. Sebelum kita lanjut film ini, alangkah baiknya bila teman-teman menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video saya. Film ini berawal dari seorang lelaki yang menghabiskan waktunya di lautan. Laki-laki ini telah menghabiskan waktunya berlayar selama 25 tahun. Dan pada awalnya dia tidaklah sendiri. Dia pergi bersama keluarganya, namun keluarganya berhenti dan dia pun melanjutkan cita-citanya untuk menemukan apa yang dia inginkan. Mari kita simak videonya. Kita akan diperlihatkan dengan laki-laki yang sedang menangkap ikan hias. Ikan hias itu berwarna pink kemerahan. Ikan itu sangat-sangatlah mahal. Dia memilih mencari ikan yang mahal untuk memakannya. Pria ini seperti laki-laki gila yang melakukan tindakan kekerasan kepada hewan. Sebelum memakan, dia memukul dan membuat hewan itu menjadi pingsan. Namun tiba-tiba, rencananya digagalkan oleh penemuannya yang baru. Dia tidak menyangka ada ikan besar yang ada di bawah kapalnya. Dia melihat ikan itu. Ternyata ikan tersebut adalah paus. Ikan paus ini mengerti bahwa temannya sedang dalam bahaya. Lalu dia mulai berencana untuk menenggelamkan kapal itu. Dengan seiring waktu, rencananya itu pun dihentikan. Lantaran paus itu sudah meninggalkan kapal. Lalu laki-laki ini pun mulai bangun dan mencari-cari apakah hewan itu masih di bawah atau tidak. Setelah mencari, dia pun terbebas dari paus itu. Lalu, dia pun melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Film pun dimulai. Selamat menyaksikan Putri Duyung episode 1. Pada awal video kita akan diperlihatkan dengan laki-laki yang membawa papan seluncur. Dan kita akan ditemukan juga dengan 3 wanita bucin, ya budak cinta. Ketiga wanita ini adalah wanita yang begitu gatal. Gatalnya di mana ya? Kita simak videonya, kita akan melihat kelakuannya di tayangan nanti. Dan kita juga diperlihatkan dengan segerombolan pemain bola voli yang dimainkan oleh grup A1 dan grup B2. Mereka pun memulai pertandingan dan ingin memenangkan pertandingan ini, lantaran hadiahnya begitulah besar. Sampai-sampai temannya terluka atas kecurangan grup A yang dimainkan oleh beberapa kelompok yang tidak terpuji. Lemparan pertama dari grup B, gol dan akhirnya meleset. Sambil memendam kekecewaan kepada bosnya, kepada pelatihnya, dan akhirnya kekalahannya pun dimulai dengan adanya temannya yang kurang fokus dalam memenangkan pertandingan bola voli ini. Sambil memarahi muridnya, guru ini mengatakan bahwa mereka harus memenangkan pertandingan babak kedua yang akan dimainkan pada pagi nanti. Atas persetujuannya, mereka pun mulai berlatih dan meninggalkan lapangan itu.
Salah satu muridnya menemui ayahnya dan mengatakan ayahnya harus pergi dari tempat itu, lantaran ayahnya sudah tua dan mulai agak pikun. Dia harus meninggalkan tempat itu dan mengakhiri pertandingan dengan kecewa. Kita mulai dengan ruang ganti. Kedua gadis ini pun pergi ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Sambil berbicara, temannya satu lagi menceritakan tentang kejamnya Putri Duyung. Horor Putri Duyung yang ditonton pagi sore tadi. Pagi sore tadi. Sebelumnya dia menonton pagi sore tadi film Putri Duyung yang dimana Putri Duyung ini memangsa manusia, memakan matanya, memakan daging-daging dan tulang-tulangnya. Atas perkataannya itu, salah satu temannya merasa takut. Setelah bercerita dan memperluas omong kosongnya, gadis itu pun pergi meninggalkan temannya dan berencana untuk mengakalinya dengan bersembunyi di dalam kolam renang. Lalu temannya pun menyusul dan mulai mencari temannya yang sudah pergi meninggalkannya. Terlihat tempat itu sunyi, tidak ada satu orang pun. Dia memanggil nama Ami. Nama temannya adalah Ami. Namun tiba-tiba kakinya dipegang oleh tangan dan langsung hampir menariknya ke dalam air. Tapi ternyata itu adalah temannya si Ami. Dengan marah, temannya merasa marah kepada Ami karena Ami sudah membuatnya menjadi takut. Lalu dia pun marah-marah dan mulai melihat sesuatu ke dalam danau. Dia memperhatikan ada sesuatu yang aneh di danau itu. Salah, bukan danau ya, kolam renang. Dia melihat seperti ekor, atau mungkin dia melihat seperti hantu, dan itu gak jelas itu apaan ya. Lalu dia pun kabur meninggalkan temannya. Temannya pun ikut menyusul dan mulai bertanya apa yang terjadi. Mengapa dia pergi meninggalkan temannya? Lalu dia pun sambil merasa takut, dia pun berbicara dengan memeluk Ami kalau dia melihat sosok seperti ekor yang tidak punya badan. Dan temannya si Ami tidak mempercayainya. Setelah lama bercerita, Ami pun mulai membuktikan bahwa di kolam renang itu tidak ada siapapun selain mereka berdua. Mereka pun mulai melihatnya ke dalam lagi untuk membuktikan apa yang dilihat oleh temannya itu. Dan terlihat kolam renang itu sepi. Tidak satu orang pun yang ada di situ selain mereka berdua. Sambil memperhatikan danau, lalu si Ami melihat sesuatu yang aneh di lantai. Terlihat seperti sosok sesuatu yang berjalan namun dalam keadaan merangkak. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke dalam untuk membuktikan apakah yang ada di dalam sana. Sambil berjalan, mereka mengikuti kemana arah air itu berjalan.
Lalu mereka melihat pintu aktif, yang berarti ada seseorang di dalam. Pintu ini menyalakan lampu di saat ada orang yang masuk ke dalam. Lalu mereka pun masuk dan mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Terlihat tempat itu begitu menyeramkan dan begitu gelap. Mereka pun mulai mencari sesuatu yang bisa membuat mereka percaya dengan apa yang barusan mereka lihat tadi. Sambil merekam dengan handphonenya, mereka mulai mengetahui ada sosok sesuatu yang lewat. Gak tahu itu apa, tapi itu sangat-sangatlah menyeramkan. Sambil mencoba untuk menyenter, namun sosok itu tidak terlihat. Apakah sosok itu? Mereka mulai mencarinya di handphone, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba lampu berkedap-kedip, gak tahu itu karena apa, dan mereka pun berpisah tempat. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Temannya si Ami memegang tengkorak, gak tahu itu tengkorak apa, dan satu lagi. Lalu dia pun terkejut karena melihat patung harimau. Tiba-tiba mereka dilontarkan dengan sebuah tangan yang mereka pegang, gak tahu itu tangan siapa. Dan tiba-tiba itu adalah sebuah ekor. Mereka tidak melihat badan, tapi hanya melihat ekor dan lalu mereka pun pingsan. Keesokan harinya, di pagi yang sangat-sangat indah dan cerah, mereka terbangun dari pingsannya dan mulai memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Namun, mereka melihat itu hanyalah sepi dan ternyata itu adalah sebuah taman. Dan taman itu jarang dihuni oleh seseorang maupun guru-guru di sana. Taman ini jarang ditemukan ataupun jarang terbuka untuk orang-orang yang baru masuk ke sana, melainkan hanya orang-orang yang. Dan mereka pun terbangun dan melihat tempat itu. Ternyata tempat itu adalah sebuah taman yang ada di kolam renang yang dibuat khusus untuk terbuka selama 1 tahun 1 kali. Taman ini khusus untuk anak-anak dan orang dewasa, namun jarang dibuka. Lantaran taman ini ada yang aneh. Dan lalu mereka pun mulai mencari apa yang mereka lihat tadi malam adalah benar, bukan hanya mimpi. Lalu mereka teringat kalau mereka harus pergi ke suatu tempat, yaitu pertandingan yang akan mereka mainkan. Tapi ternyata mereka lagi-lagi terlambat dan lagi-lagi dimarahi oleh gurunya. Sambil dimarahi, gurunya berkata, "Kalian terlambat lagi dan kalian tidak boleh bermain lagi. Kalian dipecat." Ya, ibaratkan memecat karyawan. Tas-tasnya pun dibuang dan lalu gurunya itu menyuruh mereka untuk pergi. Lalu mereka pun mengangkat tasnya dan mulai meninggalkan tempat itu. Mereka berencana untuk masuk ke taman itu lagi untuk memastikan penasaran mereka itu benar ataukah hanya halusinasinya saja. Ternyata taman itu sudah dibuka dan anak-anak pun mulai berjalan, melihat dan mengelilingi tempat itu. Karena tempat ini sudah terbuka sejak pagi tadi. Sambil melihat-lihat, mereka pun menemukan patung-patung yang ternyata menakuti mereka semalam. Ternyata itu hanyalah sebuah patung yang membuat mereka menjadi takut. Lalu mereka menemukan anak kecil yang masuk ke suatu tempat yang jarang dimasuki orang lain. Dia pun masuk dan mengintip. Anak itu pun masuk dan melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat, yaitu sesosok wanita yang duduk di ayunan tanpa memakai baju dan celana.
Lalu si Ami menutup mata anak itu dan menyuruhnya pergi. Lalu anak itu pun pergi. Mereka pun mulai mengintip dan melihatnya ke dalam. Sosok apakah yang mereka lihat? Apakah gadis yang semalam? Mereka bertanya di dalam hati. Dan wanita itu pun melihat ke arah mereka. Dan mereka pun memutuskan untuk membawa wanita itu ke rumah Ami. Sambil menderek di tempat pembelanjaan orang lain, gak tahu itu punya siapa, lalu dibawa begitu aja dan dimasukinlah manusia duyungnya. Dan sesampainya di rumah Ami, terlihat ayah Ami sudah duduk di luar. Sambil mengangkat temannya, ayahnya biasa saja dan tidak bicara apa-apa, lantaran ayahnya sudahlah tua dan sudah mulai pikun, tidak mau tahu apapun yang dilakukan anaknya. Lalu wanita itu pun mandi dan menjilat-jilati sabun. Mereka aneh dengan wanita itu dan mereka melihat ekor yang warna biru keemasan. Sambil merasa kaget, mereka pun mulai masuk dan melihat. Mereka pun masuk dan memastikan wanita itu nyata ataukah hanyalah halusinasi mereka saja. Mereka aneh melihatnya dan bertanya, apakah dia manusia atau bukan? Lalu mereka pun berbincang untuk mengetahuinya dengan menyentuh tangan wanita duyung itu, memastikan bahwa dia adalah manusia dan nyata. Sambil bertanya dan bercerita, dia pun mulai menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, sambil menyentuh tangan putri duyung itu. Awalnya mereka ragu menyentuhnya, karena ada yang aneh dengan wanita itu dan akhirnya mereka menyentuhnya, ternyata itu nyata. Mereka tidak halusinasi, ataupun mereka hanya menghayal saja. Setelah mandi, mereka pun membawa wanita itu ke kamar Ami dan memberikan mereka baju dan pakaian selayaknya teman mereka sendiri. Mereka begitu akrab walaupun mereka pertama kali bertemu. Sambil menunjukkan kedua kakinya, mereka pun mulai bertanya dan saling terbuka untuk menceritakan kisah satu sama lain. Mereka pun mulai ingin mendengarkan kisah dari wanita putri duyung itu, di mana ternyata wanita ini hidup sendirian di lautan dan hanya berteman dengan kodok dan ikan hiu saja. Begitu sedih dia menceritakan kisah-kisahnya di dalam laut, makan bersama dengan kodok. Dan kisah itu membuat teman-temannya menjadi tertawa dan lucu, karena mereka kira itu hanyalah sebuah cerita karena cerita itu mirip seperti dongeng yang mereka baca setiap hari di sekolahnya. Dan lantaran saja dan benar saja mereka menemukannya di kehidupan nyata, dan wanita putri duyung itu pun menceritakan dengan kehidupannya di dalam sana yang selalu sendirian, kesepian, dan selalu merasa tersiksa atas kepergian keluarganya beberapa tahun yang lalu. Episode ke-1 pun berakhir. Untuk mendapatkan episode keduanya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya kamu tidak ketinggalan episode keduanya. Oke ya teman-teman, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.